Halo, saya Nida Dwi, NPM 38. Saya akan menjelaskan tentang budaya Baduy. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu budaya. Budaya merupakan suatu hal yang bernilai kompleks, berintegrasi, yang terdiri atas cara atau menunjukkan cara pandang seseorang ataupun pikiran yang berhubungan dengan segala sesuatu yang dimiliki. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Baduy. Baduy itu merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Istilah Baduy itu sebenarnya diambil dari Sasaka, dari sebuah nama sungai yang tempo dulu tuh berada di Baduy yang bernama Cibaduy yang mengalir di sekitar tempat mereka. Juga berdasarkan nama salah satu bukti yang berada di kawasan Tanah Ulayat, Bukti Baduy, menurut Furnia and Ahmad tahun 2010. Lalu, masyarakat Baduy juga terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok Baduy dalam dan juga Baduy luar. Baduy dalam disebut juga Tangtu, dan Baduy luar itu disebut juga Penamping. Apa sih bedanya Baduy luar dan Baduy dalam? Baduy dalam itu adalah Baduy yang masih menjaga atau masih berkaitan erat dengan budaya-budaya Baduy, seperti tidak adanya internet, tidak adanya akses uh, listrik, dan juga pakaian yang biasanya didominasi oleh hitam dan juga ikat kepala yang berwarna putih dengan tidak mengenakan sendal. Nah, kampung Baduy luar atau Penamping itu terdiri dari 63 kampung induk ditambah dengan 10 kampung perluasan, dan suku Baduy dalam tersebut akan menjadi warga Baduy luar secara otomatis jika mereka menikah dengan Baduy luar. Jadi apabila ada warga Baduy dalam yang menikahi atau uh, suka dengan orang Baduy luar, dia harus menerima konsekuensi, maka ia harus dikeluarkan dari keluarga Baduy dalam. Lalu juga warga Baduy dalam itu bisa dengan sukarela menjadi warga Baduy luar. Namun untuk Baduy luar masuk ke Baduy dalam itu agak sulit ya, karena dianggapnya adalah Baduy luar itu sudah tidak suci atau tidak menjunjung dari nenek moyang. Nah, dampak pengaruh arus globalisasi pun dapat dilihat bahwa sudah banyak masyarakat sekitar yang menggunakan pakaian beragam seperti kaos, celana panjang, ataupun celana pendek. Yang mana ciri khas unik Baduy luar salah satunya ialah memakai baju berwarna biru gelap ataupun hitam sedikit-sedikit. Nah, jadi yang udah mulai terikut dengan era globalisasi itu ada di Baduy luar. Baduy luar itu sudah seperti kita yang mengenal tentang HP, tentang listrik, dan teknologi lainnya. Nah, di sini saya juga mengutip dari ahli yang bernama Yasaf Amir Piliang, yaitu di tahun 2005. Dia mengatakan bahwa apabila homogenisasi global lebih kuat daya tariknya daripada budaya lokal, maka budaya lokal itu sendiri yang akan ikut terseret dalam arus globalisasi tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin arus globalisasi itu semakin kuat, dan apabila budaya lokal itu tidak kuat, maka budaya lokal itu yang akan ikut kepada era globalisasi. Bisa dilihat di sini Baduy luar itu sudah termakan oleh globalisasi, karena Baduy luar emang dari dulu kan dianggapnya itu tidak terlalu menjunjung tinggi apa yang diajarkan nenek moyangnya. Nah, untuk Baduy dalam itu masih kuat budaya lokalnya sehingga dia belum terkena dengan globalisasi. Sekian penjelasan dari saya tentang suku Baduy. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Salah satu kebudayaan yang akan dibahas di sini adalah pakaian suku Baduy yang telah ada sejak lama. Orang Baduy luar mengenakan pakaian hitam dan biru, sementara orang Baduy dalam mengenakan pakaian putih dan hitam. Orang Baduy menggunakan bahan alam untuk membuat pakaian mereka. Hal ini mudah karena suku Baduy sejak lama tinggal di pegunungan yang kaya akan hasil alam. Mereka juga mengenakan pakaian ini setiap hari dan selama upacara adat.
Pembuatan pakaian ini dimulai dengan menanam biji kapas sehingga panen. Setelah itu, kapas dipintal sehingga menjadi benang yang kemudian akan ditenun oleh kaum perempuan Baduy sehingga menjadi bahan. Kemudian bahan ini yang akan digunakan untuk membuat pakaian yang dipakai setiap hari untuk beraktivitas. Pakaian yang dikenakan oleh pria Baduy dikenal sebagai jamang sangsang. Baju ini berlengan panjang sehingga ia dapat disangsangkan atau diikat. Pakaian adat suku Baduy dalam didominasi warna putih sebagai simbol kehidupan mereka yang suci dan tidak terpengaruh oleh budaya asing. Baju sangsang mereka memiliki lubang di leher sampai dada dan tidak memiliki kerah, kancing, atau kantong. Baju adat Baduy tidak boleh dijahit menggunakan mesin jahit dan warnanya didominasi warna putih. Warna putih pada pakaian menunjukkan bahwa mereka hidup secara alami dan tidak terpengaruh oleh budaya lain. Warna ini eksklusif untuk Baduy dalam. Mereka mengenakan kampret berwarna hitam atau biru tua membedakannya dari orang Baduy luar. Budaya luar juga telah mempengaruhi pakaian adat Baduy seperti yang ditunjukkan oleh kantong dan kancing yang digunakan dalam desain pakaian laki-laki Baduy yang disebut jamang sangsang. Baju ini berlengan panjang sehingga dapat disangsangkan atau diikat. Pakaian adat Baduy dalam untuk pria terdiri dari telekung, ikat kepala, sedang kadang disebut koncer atau rona. Telekung merupakan hasil tenun masyarakat Baduy berwarna putih. 2. Kutung baju putih berlengan panjang tanpa kerah juga disebut jamang sangsang. 3. Bebe ikat pinggang berupa selendang kecil. 4. Samping aros sarung warna nila bergaris putih dipakai sebatas dengkul. Pakaian adat Baduy luar untuk pria terdiri 1. Telekung, ikat kepala, kadang disebut koncer atau roma, berwarna biru batik. 2. Baju kampret berwarna hitam berlengan panjang tanpa kerah. 3. Bebe ikat pinggang berupa selendang kecil. 4. Samping aros sarung warna nila bergaris putih dipakai sebatas dengkul. Selain warna hitam yang mendominasi, Baduy luar juga memiliki warna kain lain yaitu biru tua motif batik. Biasanya terdapat pada ikat kepala atau sarung yang dikenakan oleh kaum perempuan. Kain yang digunakan warga Baduy luar biasanya berasal dari luar daerah Baduy, seperti rangkas bitung atau hasil tenun sendiri. Pada bagian bawah atau celana, suku Baduy hanya menggunakan kain berwarna biru kehitaman yang dililitkan pada bagian pinggang. Celana ini diikat dengan selembar kain yang berfungsi sebagai ikat pinggang. Sedangkan kaum perempuan Baduy luar menggunakan kain serupa kebaya berwarna hitam dan menggunakan kain sarung sebagai pakaian bawahan. Kain sarung ini dipakai di bawah lutut hingga mata kaki. Adapun pakaian perempuan Baduy dalam versi dari kemben sejenis selendang yang digunakan untuk menutup tubuh bagian atas atau baju kaos dan lunas atau kain untuk menutupi tubuh bagian bawah. Aksesoris pendukung pakaian adat Baduy antara lain satu tas koja atau jarok atau yang terbuat dari kulit kayu, terep, dan kasungka yang ditemukan di hutan adat Baduy. 2. Untuk kaum laki-laki juga melengkapi dirinya dengan golok berjenis pamor atau sulangkar. Golok dipakai dengan diikat di pinggang. 3. Baik Baduy luar maupun Baduy dalam, mereka tidak menggunakan alas kaki. Hal ini dilakukan karena ketentuan mutlak leluhur. Selain itu, memakai alas kaki berarti menghilangkan ciri khas orang Baduy. Halo, nama saya Rizky Ramadan dengan NPM 661. Saya akan membahas beberapa kebiasaan, larangan, dan juga tradisi dari suku Baduy. Yang pertama, larangan kontak dengan dunia luar. Suku Baduy sangat memegang teguh tradisi dan kehidupan mereka. Mereka memiliki aturan yang ketat yang melarang kontak dengan dunia luar. Wilayah mereka terbagi menjadi 2, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Orang dari luar dilarang memasuki wilayah suku Baduy dalam dan hanya boleh berinteraksi dengan masyarakat Baduy luar. Dari segi pertanian dan perkebunan, suku Baduy mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka. Mereka menerapkan sistem pertanian tradisional dengan cara membajak tanah menggunakan kerbau dan menerapkan sistem rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, kacang, dan sayuran. Komunitas dan kehidupan sosial. Suku Baduy hidup dalam komunitas yang padat dan saling mendukung satu sama lain. Mereka memiliki sistem gotong royong dalam melakukan kegiatan pertanian dan pembangunan rumah. Masyarakat Baduy menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan kebersamaan. Bahasa dan budaya lisan. Suku Baduy menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari mereka. Mereka juga memiliki tradisi lisan yang sangat kaya, seperti cerita rakyat, lagu-lagu tradisional, dan tarian-tarian yang diwariskan secara turun-menurun. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini adalah sebagian dari tradisi dan kehidupan unik suku Baduy. Mereka sangat menjaga keaslian dan identitas budaya mereka. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi bagian integral dari kehidupan mereka dan menjadikan suku Baduy
salah satu kelompok etnik yang menarik di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika pakaian adat untuk laki-laki itu memiliki perbedaan, khususnya perbedaan warna, pakaian adat untuk perempuan Baduy dalam maupun luar itu memiliki kemiripan, khususnya mulai dari model, warna, dan potongan pakaian. Namun, pakaian adat wanita tetap mempunyai simbol yang berbeda sebagai status perempuan Baduy tersebut. Contohnya, pakaian dengan dada terbuka menandakan dia masih perawan atau gadis. Sebaliknya, apabila mengenakan pakaian dengan dada tertutup, hal itu menandakan bahwa perempuan tersebut telah menikah. Perempuan Baduy biasanya memakai atasan kebaya dan bawahan kain tenung, sarung warna gelap dengan dasar hitam bergaris putih yang dilengkapi dengan karembong, ikat pinggang, dan selendang berwarna putih biru dengan paduan warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nur Rahman, NPM 22246500765. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta-fakta tentang suku Baduy. Mungkin banyak teman-teman yang sudah mengetahui suku Baduy itu apa, dan di sini saya akan memberitahu tentang fakta-faktanya. Yang pertama adalah suku yang hemat dan gemar berjalan kaki. Kita semua tahu, suku Baduy suka berjalan kaki dan tidak menggunakan transportasi untuk kemana-mana. Bahkan sebagian dari mereka juga tidak memakai alas kaki. Dan mereka juga pada kuat untuk berjalan jauh. Seperti dari asal dari suku Baduy itu adalah di daerah Lebak, Banten. Dan saya pernah melihat dia di Jakarta sini. Yang kedua adalah kekayaan tidak dilihat dari bentuk rumah. Yang membedakan status kekayaan mereka adalah tembikar yang terbuat dari kuningan yang disimpan di dalam rumah. Terus selanjutnya, ayam merupakan makanan mewah. Saya tidak terlalu mengerti kenapa ayam di sini bisa dibilang mewah bagi mereka. Mungkin karena mereka tinggal di daerah hutan dan ayam itu jarang sekali ditemui, maka mungkin ayam adalah makanan mewah bagi mereka. Karena setahu saya mereka itu termasuk suku yang suka memakan tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya gitu, seperti di sungai. Yang selanjutnya adalah warga Baduy dalam menjalankan tradisi Kawalu. Kawalu adalah puasa yang dijalankan oleh warga Baduy dalam yang dirayakan 3 kali dalam setiap bulan. Saya rawat yang dirayakan 3 kali selama 3 bulan. Selanjutnya adalah cita-cita sederhana orang tua suku Baduy dalam. Cita-cita orang tua terhadap anak-anak suku Baduy dalam adalah membantu orang tua berladang. Mungkin orang-orang kota bercita-cita ingin menjadi tentara atau polisi atau pejabat, berbeda dengan halnya suku Baduy dalam yang ingin bercita-cita yaitu membantu orang tua berladang. Mungkin karena mereka tinggal di pelosok di dalam hutan gitu. Selanjutnya adalah orang Baduy dalam dan sebagian Baduy luar menganut kepercayaan tradisional yang disebut sebagai Sunda Wiwitan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang fakta-fakta tentang suku Baduy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny, NPM 710. Saya ingin mempresentasikan tentang kepercayaan yang dianut oleh suku Baduy. Orang Baduy dalam dan sebagian Baduy luar menganut kepercayaan tradisional yang disebut sebagai Sunda Wiwitan. Ajaran ini merupakan pemberian penghormatan kepada arwah leluhur yang disebut Karuhun dan melakukan pemujaan kepada roh kekuatan alam. Kepercayaan masyarakat Baduy juga hampir disamakan dengan animisme. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan turun-temurun dari leluhur
Kanekes, namun juga memperoleh pengaruh dari Hindu dan Buddha, bahkan juga terpengaruh oleh agama Islam. Mereka memuja roh kekuatan alam dengan cara selalu menjaga alam sekitar, seperti menjaga air, sungai, lembah, hutan, gunung, dan semua ekosistem yang ada. Karena itu mereka dilarang menggunakan bahan-bahan kimia dalam keseharian mereka, seperti deterjen, sabun, sampo, dan lain-lain. Terima kasih.